Pemirsa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 zona Asia antara Indonesia melawan Jepang pada besok malam adalah pertemuan ketiga bagi kedua tim di Stadion GBK Jakarta. Lantas pertanyaannya bagaimana peluang timnas Garuda melawan tim Samurai Biru pada besok malam? Kita bahas sore ini bersama narasumber. Di studio kami sudah hadir dengan Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas. Selamat sore, Bung Peri. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Masih bugar di usia saat ini? Alhamdulillah kita olahraga terus nih sama dengan Mas Hera. Oke, saya juga sapa melalui sambungan daring. Ada Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Jer. Baik, terima kasih untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Saya ke Bung Ropan dulu. Bung Ropan, seperti apa peluang tim Garuda melawan tim Samurai Biru besok malam? Ya, kalau bicara peluang saya pikir tetap ada ya. Kita bermain di kandang, didukung penuh oleh supporter, tetapi tentunya kita tidak terlalu overconfidence ya. Karena kita tahu calon lawan kita adalah tim yang punya peringkat terbaik di Asia. Di peringkat FIFA itu 15, jauh. Selisihnya 115 peringkat dengan kita yang ada di 130. Jadi saya pikir sebuah realistis buat kita imbang saja buat mereka itu sudah bagus, dengan mereka itu sudah bagus. Apalagi kalau kita bisa menang. Ini bonus yang luar biasa buat kita ya. Siapa yang tidak mau menang? Semua ingin menang. Ya, apalagi lawan Jepang. Tapi kita juga bisa ingat dengan kekuatan Jepang kan. Kualitas mereka bagus. Ya, 20 pemain mereka bermain di Eropa yang memang ya, kualitas mereka memang tidak bisa diragukan lagi. Tapi tetap peluang kita ada. Baik. Untuk bisa memenangkan pertandingan. Begitu. Baik, seperti apa pola permainan yang akan diterapkan? Ini prediksinya kalau kita lihat sama-sama di plasma. Bung Peri ke Bung Ropan. Bung Ropan, seperti apa pola permainan yang akan diterapkan? Informasinya ini prediksinya akan menerapkan pola terbuka. Resikonya seperti apa nanti? Ya, kalau STY tetap akan bermain, ya tentunya dengan kesenangan dia 3-4-3. Itu skema yang akan dimainkan. Tetapi buat saya, ya kalau kita bermain terpancing lebih terbuka dengan Jepang, ini berbahaya. Ya. Janganlah kita bermain terbuka dengan mereka. Karena Jepang itu kualitas yang saya bilang tadi, di atas kita. Kita ingin bisa mengamankan, jangan sampai gawang kita bobol. Kita bermain lebih dalam, artinya menunggu saja. Bukan kita parkir bus, bukan. Tapi menunggu serangan mereka untuk kita counter. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kita layani jual beli pukulan, istilahnya tinju, ya atau jual beli serangan, ini berbahaya. Mereka sangat kuat, terutama gelandang-gelandang mereka itu kuat semua. Ya. Ritsudan di kanan, kemudian ada Mitoma di kiri, mereka masih punya Morita, ada Tanaka, punya Endo, itu semua kuat. Apalagi ada Takeuchi Kubo yang didorong lebih ke depan sebagai pemain gandang yang lebih menyerang, dibantu oleh Minamino. Akan sangat berbahaya. Jadi kalau kita bermain lebih dalam dengan memperbanyak saya pikir gelandang kita, itu akan jauh lebih bagus dibanding kita harus bermain dengan terbuka untuk melayani serangan-serangan mereka. Begitu. Oke, itu yang dinamakan dengan compact defense begitu ya, menggunakan garis perlawanan yang rendah begitu nanti diterapkan oleh Sinteyong. Ya, bisa aja begitu. Ya. Jadi paling bagus buat kita memang kita harus bermain dengan counter attack, serangan balik itu paling baik buat kita. Jangan kita bermain dengan terlalu bermain terbuka. Ini bahaya sekali buat kita. Gitu. Ini ke sejumlah nama diprediksi akan absen dalam pertandingan ini. Anda melihat bagaimana nanti peluangnya jika di antara mereka ada yang absen? Saya sebutkan nama-nama seperti ada nama Ferrari, Yance Sayuri, Oki Caraka, Egy Maulana, dan juga Messi Hilgers. Bung Ropan? Saya pikir nggak ada pengaruh ya. Karena yang kita butuhkan di sini adalah pemain-pemain seperti Ragnar, ya, Tom Hai, Jai Itses, Martin Pas di bawah Mister, Calvin Verdong di kiri, Sandy Walsh di kanan. Ya kita masih punya juga Justin Hapner, ya Nathan Cho. Ya jadi saya pikir kita tetap kuat dengan tanpa nama-nama yang Anda sebut tadi. Saya masih yakin bahwa dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa, kita bisa melayani permainan Jepang. Kita harus bisa melewatkan paling tidak 30 menit pertama untuk Jepang tidak bisa membuat gol. Ini bagus buat kita. Ya, akan membuat mereka juga agak sedikit goyah kalau mereka sampai menjelang akhir pertandingan babak pertama, mereka sulit menggetarkan gawang kita. Dan Martin Pas bermain bagus, ini menjadi modal bagus buat kita. Apalagi kalau kita bisa mencuri gol lebih dulu. Ini lebih baik juga buat kita. Begitu. Bung Ropan, saya ke Bung Peri. Bung Peri sebagai mantan pemain timnas, pernah berlaga juga. Bagaimana kemudian melihat fisik mereka ini? Mereka harus latihan dengan waktu yang singkat, berhadapan dengan Jepang, nanti juga dengan Arab Saudi. Apakah cukup mumpuni nanti melawan? Mudah-mudahan dari anak-anak Garuda Muda ini kita lihat fisik mereka untuk melawan Jepang ini optimal ya. Mudah-mudahan mereka maksimal dalam pertandingan untuk melawan Jepang besok. Karena apa? Kita bicara Jepang ini adalah rajanya Asia. Ya. Di grup ini semua pertandingan dia ambil habis semua.
ya diambil poin penuh semua. Kita berharap besok malam lawan Jepang, tim Garuda Muda ini kalau kita bicara di atas kertas, ya Jepang ini mungkin di atas kita kan gitu. Tapi kalau sudah bicara di lapangan, kata mungkin dan tidak mungkin ini bisa aja terjadi gitu loh. Ya apa yang kata Bu Ropan tadi ya kita selalu optimis bisa mengalahkan Jepang meskipun tim Jepang itu kuat buat kita gitu ya. Optimis tapi juga ada respon dari masyarakat netizen pecinta sepak bola sebelumnya nih melawan Tiongkok dan juga melawan Bahrain nampaknya strategi yang diterapkan oleh Sinteyong tidak begitu baik. Ya, kemarin memang saya juga sedikit agak kecewa waktu lawan Cina kemarin ya. Yang saya berharap lawan Cina itu kita menang, biar supaya di grup ini Indonesia bisa mendudukin di ring 3 gitu ya. Nah sekarang kita harus bicara Jepang ini untuk meraih poin 3 ya memang rasanya agak berat gitu. Tapi ya kita harus berusaha, anak-anak Garuda Muda ini juga harus berusaha, apalagi besok kita didukung oleh supporter kita yang namanya di sepak bola ini wah luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan dukungan dari supporter ini bisa memacu motivasi untuk bisa memenangkan pertandingan besok lawan Jepang. Ya, Anda melihat kehadiran dari Ken Phoenix akan menjadi harapan baru bagi supporter timnas kita? Kita lihat kan Messi ini juga kemarin saya dengar informasi dia juga cedera ya hamstring waktu lawan di klubnya dan besok juga Messi bisa digantikan oleh Kevin Dix. Ya mudah-mudahan di dalam pertahanan ini kita bisa lebih kuat. Kenapa? Sintayong ini dengan pola andalan 3-4-3 ini sangat bagus banget gitu dalam khususnya dalam pertahanan gitu. Kalau besok kita lawan Jepang, kalau kita bermain terbuka, apa dikatakan Murapan itu benar. Kalau kita bermain terbuka ini sangat berbahaya sekali. Ya kita harus menunggu, bukan menunggu karena kita harus parkir bus tidak gitu. Kita harus menunggu momen yang mana kita harus pas counter attack untuk melakukan serangan ke tim Jepang sendiri. Berarti tidak harus terbuka begitu ya kalau menerapkan tidak parkir bus. Ya ini kalau kita bermain terbuka lawan Jepang ini bahaya gitu karena pemain-pemain mereka gelandang ini cukup memang mereka kerja keras memang Jepang ini. Ya kita harus bisa memenangkan wilayah di tengah. Gitu. Kita harus banyakkan permainan ini banyak di tengah. Kalau melihat formasi ini di mana yang akan menjadi poin untuk menjadi perhatian dari Sinteyong nanti ke depan? Lini tengah, belakang? Ini yang harus sudah banyak perhatian Sinteyong banyak di lini tengah saya rasa besok. Karena besok berperang banyak di lini tengah. Saya harapkan juga besok Natachon dengan Tom Haye ini bisa bermain karena untuk Natachon sendiri saya lihat untuk dia pertahanan di gelandang sangat kuat dan untuk Tom Haye sendiri untuk bagian penyerangan ini sangat bagus. Oke, ke Bung Ropan bagaimana melihat juga apakah realistis kita mengharapkan poin di pertandingan besok malam, mencuri poin? Ya, saya pikir itu dia menang luar biasa. Sebenarnya dengan draw jaga sudah oke karena kita masih punya satu pertandingan melawan Arab Saudi yang kita berharap untuk bisa menang. Ya, apalagi Arab Saudi hari ini akan bermain melawan Australia. Jadi kalau bicara besok, saya pikir ya STY itu harus bisa bagaimana meyakinkan dua wingback kita atau dua pemain yang didorong bermain posisi gelandang, terutama di kanan dengan Sandy Walsh, di kiri ada Calvin Verdong untuk fokus, berhati-hati menahan setiap serangan yang dibangun Jepang yang selalu kuat dari sisi flank. Mereka punya Mitoma di kiri dan mereka punya Ritsudoan di kanan. Jadi dua pemain ini harus benar-benar diantisipasi dengan baik oleh Verdong dan juga dengan Sandy Walsh. Karena ketika mereka menang melawan Cina dengan 7-0, melawan Bahrain 5-0, melawan Arab, semua serangan mereka, gol-gol itu lebih banyak datang dari dua sisi flank yang sangat kuat. Makanya bagi Sandy dan Calvin Verdong ini harus bekerja keras. Ya, bagaimana mempersempit ruang dari dua pemain tersebut agar mereka tidak memberikan crossing ke tengah, di mana ada Kubo di sana, ada Minamino, dan mungkin ada Furugasi ya, penyerang mereka yang akan ditampilkan untuk menggantikan Ueda yang cedera. Gitu. Ini kalau melihat skema prediksinya, kalau saya bacakan Jepang ini menerapkan skema 1-3-4-2-1, kemudian kita skemanya 1-3-4-3. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir Jepang akan berubah. Bagi Moriyasu ya, sebagai arsitek mereka, dia akan mempertahankan apa yang sudah dia jalankan, terakhir dengan Australia. Bermain dengan 3-4-2-1. Ini lebih kuat, makanya mereka punya gelandang 4 itu ditambah dengan 2 yang berdiri di belakang striker mereka. Berarti mereka punya 6 pemain yang akan mendukung seorang striker. Ketika Ueda tidak ada, Ueda ini adalah pemain terakhir yang membuat 2 gol ke gawang Indonesia di Piala Asia Januari lalu. Ketika kita kalah dengan 3-1 dari Jepang, dia 2 gol, 1 penalti yang dia buat. Nah sekarang dia tidak bermain. Ada penggantinya yang bilang Furugasi. Tapi mereka punya 2 di belakang dia yang kuat. Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad dan Minamino, mantan Liverpool yang sekarang berada di Monaco. Jadi ini 2 pemain yang
juga berbahaya. Namun dua ini tidak akan berbuat banyak kalau yang saya bilang tadi, ya Sandi yang berada di kanan dan Verdong di kiri mampu mematahkan, ya mempersempit ruang dari Mitoma dan juga dengan Risidoan. Itu kan menjadi kunci Jepang. Kalau mereka itu dipersempit terus tidak akan ada umpan-umpan yang berbahaya ke garis depan. Itu, Her. Ya, Anda sepakat dengan Bung Ropan, Bu Peri? Ada Saya tambahan? sepakat banget ya dengan Bung Ropan karena apa? Dua dari wingback sayap Jepang ini sangat berbahaya. Karena memang di situ tugasnya Sandy Walsh dan Verdong ya untuk menutup pergerakan mereka melalui serang-serangan lewat flank ya. Karena apa, dalam sepak bola tim bertahan yang kuat itu bisa dipecahkan lewat bola-bola dari sayap. Daripada kita bermain lewat tengah itu agak sulit. Oke, kemudian prediksi skor nanti. Untuk prediksi skor kita kalau saya ini bicara realistis ya kita seri ya. Mudah-mudahan dalam 2 pertandingan home kita di rumah ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai 4. Ya karena kita kalau mendapatkan nilai 4 kita berarti ada di ring 4 gitu ya. Bung Ropan, prediksi skornya. Prediksi skor untuk besok malam. Kalau mereka nilai 4 tadi. Baik. Oke, kita lanjutkan ke Bung Peri. Bung Peri, Ya. kalau melihat nanti bagaimana... Halo? Ya, silakan. Tersambung dengan Bung Ropan, masih? Silakan, prediksi skor buat besok Kalau malam. bicara prediksi, kalau bicara prediksi skor, saya pikir lebih realistis buat saya adalah imbang ya, sama seperti Ferry. 1-1, 2-2 oke bagi kita. Ya, kita tidak boleh juga berpikir bahwa kita harus bisa kita harus bisa cari menang dong, ya. Karena 3 poin itu untuk membuat kejutan, memberikan saya pikir pukulan buat Jepang juga, ya. Walaupun banyak mengatakan ini tidak mungkin bagi saya mungkin dalam sepak bola. Tapi kalau kita imbang saja sudah harus kita bersyukur. Begitu kalau bicara Optimis dengan dan masih punya skor, ya sebagai closing statement masih optimis begitu ya, punya asa untuk di Piala Dunia. Bung Ropan. Betul. Oke. Ya, harus optimis dong. Oke. Terima kasih Bung Ropan karena Anda mempunyai kesibukan lain dengan aktivitas lainnya. Terima kasih untuk bergabung bersama kami Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat sore. Bung Ropan. Sama-sama. Ya. Baik, kita lanjutkan Bung Peri. Bung Peri melihat ini merupakan ketiga kalinya Jepang melawan tim Garuda kita di GBK. Bagaimana kemudian Anda menyoroti ini? Karena banyak tentunya supporter kita yang hadir di kandang sendiri. Ya selama ini tim Jepang kalau bermain di GBK itu selalu tidak pernah memetik poin penuh ya. Selalu kalah dengan tim Indonesia gitu ya. Ya saya berharap mudah-mudahan dari dukungan masyarakat Indonesia nanti di GBK maupun di luar GBK dan doa juga ya. Mudah-mudahan ya untuk pertandingan besok malam kita bisa mencuri poin 3. Ya kalau saya bicara realistis ya kita bermain imbang lah. 1-1 atau 2-2 lah. Kalau 2-2 mungkin tidak mungkin 1-1 bisa lah. Karena kalau saya bacakan untuk posisi untuk sekarang ini Jepang mengumpulkan 10 poin ya. Hasil dari 3 kali menang, 1 kali imbang, koleksi 15 gol dan baru 1 kebobolan. Ya makanya Jangan saya bilang sampai kebobolan lagi nih. Ya makanya saya bilang di grup ini kayaknya sih Jepang mau sapu bersih semua. Tapi tidak bicara di GBK besok ya gitu. Baik, kemudian bagaimana nanti support dari pendukung kita dari pemerintah tentunya Pak Presiden, apakah nanti juga ada muncul kehadiran dari pemerintah di GBK? Ya mudah-mudahan ya Bapak Presiden Prabowo juga mudah-mudahan bisa hadir gitu loh untuk penyemangat dari timnas kita sendiri. Ya tapi karena beliau sekarang ini masih dalam keadaan tugas ya. Betul. Ya saya tidak bisa bicara itulah ya. Yang penting support dari pemerintah ini harus jangan setengah-setengah, harus support 100% buat timnas Indonesia. Ya, karena sudah mendatangkan pemain naturalisasi. Betul. Ini sebagai bentuk supportkah kalau Anda melihat kacamata Anda? Saya rasa ini sudah bentuk support yang sangat luar biasa buat kita ya. Gitu. Kita lakukan yang terbaik untuk besok malam. Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas Indonesia, sudah bergabung meluangkan waktu hadir di studio bersama kami di Newsroom. Selamat sore Bung Peri. Selamat sore, Selalu Anda. Sama-sama sehat. Terima kasih.